Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam mata kuliah Sistem Lingkungan Industri, di pertemuan pertama seperti biasa pendahuluan akan diberikan adalah pertama tentang deskripsi mata kuliah, kemudian yang kedua kontrak perkuliahan, yang ketiga silabus atau materi selama 1 semester, kemudian yang keempat adalah referensi yang kita pakai dalam mata kuliah Sistem Lingkungan Industri. Baiklah, berikutnya kita lihat deskripsi dari mata kuliah Sistem Lingkungan Industri, di mana mata kuliah ini mempelajari konsep pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan antara sistem ekologi dan industri. Kita lihat ilustrasi berikut ini. Industrial Ecology Process, mana pada gambar dapat kita lihat ini sebagai lingkungan, industri primer, industri sekunder, konsumen utama, dan konsumen sekunder. Oke, kita lihat hubungan timbal balik antara lingkungan dengan industri. Sebelum kita lihat hubungannya, kita lihat apa itu industri primer. Industri primer merupakan industri yang menghasilkan barang atau benda yang tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut. Jadi produk yang dapat digunakan secara langsung. Contoh dari industri ini adalah pembuatan baju. Kemudian apa itu industri sekunder? Industri sekunder merupakan industri yang menghasilkan barang atau jasa yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum dapat digunakan atau dinikmati. Contoh industri tekstil atau pemintalan benang. Nah, ini industri primer dan industri sekunder. Konsumen utama, pemakai utama dari produk bisa agen-agen atau grosir baju. Kemudian secondary consumption atau konsumen akhir menggunakan produk dari si konsumen primer. Oke, dari lingkungan dengan industri primer. Right, sini fewer resources extracted with minimal waste. Artinya, jika sumber daya yang disuplai oleh industri primer lebih sedikit diekstraksi, maka limbah yang dihasilkan oleh industri tersebut akan dapat diminimalisasi. Nah, sama semuanya, pada prinsipnya sama. Dan ini prinsip dari Industrial Ecology Process. Oke, lanjut kita lihat ke kontrak perkuliahan. Seperti biasa, kontrak perkuliahan kita ada komponen penilaian dan ada rencana perkuliahan. Komponen penilaian kehadiran itu 15%, tugas dan kuis 20%, UTS 30% dan UAS 35%. Rencana perkuliahan pada semester ini adalah kuliah secara online atau daring, berupa diskusi studi kasus, latihan mengerjakan soal-soal secara perorangan, dan ada juga nantinya secara kelompok. Berikutnya kita lihat silabus mata kuliah Sistem Lingkungan Industri. Yang pertama yaitu tentang teknologi sustainability, yaitu teknologi untuk pembangunan berkelanjutan. Paling tidak ada 3 karakteristik. Pertama, memenuhi kebutuhan umat manusia. Yang kedua, mempertimbangkan pengaruh global. Yang ketiga, dan memberikan penyelesaian jangka panjang. Ini menurut Mulder 2006. Materi yang kedua yaitu relevansi ekologi biologi pada teknologi. Ekologi mempunyai pengaruh yang besar terhadap cabang biologinya. Ekologi mempelajari bagaimana makhluk hidup dapat mempertahankan kehidupannya dengan mengadakan hubungan antar makhluk hidup dengan benda tak hidup dalam lingkungannya. Kemudian materi yang ketiga itu perubahan teknologi dan risiko, atau dapat kita sebut sebagai dampak perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi saat ini semakin canggih dan ada di sekitar kita. Seperti dengan adanya internet, semua pekerjaan dapat lebih mudah. Kita lihat dampak positif dari teknologi.
Yang pertama, bisa meningkatkan intensitas komunikasi, kemudian sebagai media pertukaran data, kemudian mudah mendapatkan informasi, dan juga sarana bertransaksi dalam dunia bisnis. Itu dampak positifnya. Adapun dampak negatif dari perkembangan teknologi ini, yang pertama dapat membuat orang kecanduan, kemudian yang kedua menambah ide kejahatan, yang ketiga dapat meningkatkan jumlah pengangguran, yang keempat bisa kualitas sumber daya manusia bisa menjadi menurun. Ini perubahan teknologi dan risiko. Kemudian materi yang keempat yaitu konsep sustainability dan rekayasa sustainability. Sustainability adalah berkelanjutan, sedangkan rekayasa sustainability adalah merupakan suatu proses perancangan dalam penggunaan energi dan sumber daya secara berkelanjutan yang tidak membahayakan lingkungan alam dan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Ini rekayasa sustainability. Kita lihat materi yang kelima, yaitu tentang pengembangan produk dan sustainability. Merupakan metode pengembangan produk yang menggabungkan Framework for Strategic Sustainable Development atau singkat dengan FSSD, kemudian yang juga dikenal sebagai Framework the Natural Step atau FTNS. Nah, Green Design merupakan bagian dari SPD yang tujuannya adalah untuk minimal waste atau mengurangi atau meminimalisasi dari limbah. Kemudian kita lihat yang keenam, konsep Life Cycle Assessment atau kita singkat dengan LCA, Life Cycle Assessment, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisa dampak suatu produk lingkungan selama siklus hidup produk. LCA ini dikenal juga sebagai cradle to grave, maksudnya di mana proses evaluasi dampak pada produk terhadap lingkungan yang terjadi dilakukan sepanjang umur hidupnya. Ini yang keenam. Jadi materi kita sampai UTS adalah sampai 6. Materi yang ke-7, 8, 9, 10, 11, dan 12 ini setelah UTS. Ada ekosistem industri, analisis aliran material, energi dan ekosistem industri, air dan ekosistem industri, urban dan ekosistem industri, dan terakhir pengelolaan lingkungan di perusahaan dengan ISO 14000. Kemudian adapun referensi yang kita pakai pada mata kuliah Sistem Lingkungan Industri, dapat dilihat di sini. Ada Atlas M&R Florida to Green Manufacturing Handbook and Technology Management. Kemudian dari Bambang Hadiwarjo ISO 14000 yaitu Panduan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan. Kemudian Hari M. Freeman itu Industrial Pollution Prevention Handbook. Kemudian Philip Kristianto yaitu Ekologi Industri. Yang kelima Robert U. Ayres dan Leslie W. Ayres 2002 itu A Handbook of Industrial Ecology. Yang keenam Surat Maja itu Ilmu Lingkungan. Kemudian Surna Tejaja Diningrat Melia itu Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan. Suwarnoto Hit Unit Wide Konsep Teknologi dalam Pengembangan Produk Industri. Dan Tresna Sastra Wijaya Pencemaran Lingkungan. Kemudian yang 10 Kebijakan Produksi Bersih di Industri. Ini dapat dilihat di googling di HTTP, ini alamatnya. Kemudian yang 11 Paul Hebrener and Helmut Wiesenberger The Practical Handbook of Material Flow Analysis. Kemudian Muklis Akadi Ekologi Energi. Kemudian Surjani dan kawan-kawan yaitu tentang lingkungan. Ini referensi Sistem Lingkungan Industri. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.